kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapatkan pahala dari kebajikan yang dikerjakan. Maka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum lupa atau kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, mikulkan kepada kami sanggup kami memikulnya. Maka tolong menghadapi orang-orang kafir. Shadaqallahul azim. Barakallah. نعم تفضل. Nah, kok nggak terdengar suara hostnya? Di mute kayaknya antum. Bismillah. Ya, setelah membaca Al-Quran, bisa kita langsung melanjutkan Ustaz saja. Menurut Ustaz, kita sebagai Muslim, sebagai umat Islam, bagaimana Ustaz cara kita menghadapi pandemi yang sekarang sedang berjalan ini, pandemi Corona ini Ustaz? Nah, kemudian silakan Ustaz. Barakallahu fikum. Wassalatu wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Segala puji bagi Allah. Segala puja hanya untuk Allah. Huwal khaliq, huwal bari, huwal musawwir. Lahu mulkus samawati wal ardh. Miliknya segala yang di langit dan di bumi. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk hamba kekasih Allah, baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat. Semoga Allah mereka kondisi sekarang ini COVID, ana lihat sebenarnya sudah mulai berlalu. Dia hanya hamba Allah yang pandai bersyukur. Semua nih, seluruh kenyamanan, seluruh fasilitas yang dimiliki pada dirinya, pada keluarga, pada masyarakatnya, pada negerinya, serta sering lupa nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba di An-Nahl ayat 53-54. Surat An-Nahl ayat 53. Ini surat dikenal dengan suratun ni'am, surat nikmat-nikmat. Nahl itu artinya lebah, tapi di situ Allah menyebutkan berulang nikmat Allah berikan kepada hambanya. Karena kita lihat pada masa
pandemik ini banyak orang susah, banyak orang stres. Kenapa? Karena lupa menikmat Allah. Coba dibuka firman Allah. Silakan dibaca. Surat An-Nahl ayat 53-54. Tafadhol. Nggak terdengar suara ini. Afwan Ustadz, masih dipanggil anaknya, lagi di kamar mandi. Allah, satu di kamar mandi, satu di ruang makan, digoreng tempe. Nah, silahkan. Mungkin yang lainnya yang udah siap sambil nunggu. Ada aja. Baik. Udah datang belum? Tapi sambil nunggu Anda bacakan aja jamaah untuk menghemat waktu. Allah berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah, thumma idza massakumud durru fa ilaihi taj'un." Dan segala nikmat yang ada padamu datangnya Allah. Kemudian apabila thumma idza kashafa ad-durra 'ankum idza fariqum minkum bi rabbihim yusyrikun. Kemudian apabila dia telah menghilangkan bencana dari kamu, malah sebagian kamu mempersekutukan Tuhan dengan yang lain. Ahibati fillah, itu Allah ngingati nikmatnya. Dalam kondisi apapun sebenarnya engkau sedang berbolak-balik, berenang di nikmat-nikmat dan karunia Allah Azza wa Jalla. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun, hidung yang tidak tersumbat, kemudian engkau dapat bernafas. Telinga yang dapat mendengar. Lisan yang masih merasakan manis, pahit, kecut, hambar. Itu nikmat. Tapi memang kebanyakan kita, kata Allah, wa qalilun min ibadiyas syakur. Dan coba dibuka lagi surat An-Nahl, masih di surat nikmat nih. Soalnya kalau bicara kenapa di masa pandemi gimana, kita akan bicara nikmat Allah Subhanahu wa taala. Agar engkau tahu bagaimana mensyukurinya kalau engkau sedang berada di dalam nikmat. Ayat Naam. Tafadhal. Ayat 18 ya. Naam, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. Surat
Fadal artinya. Arti juga. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh Nah, gimana itu nikmat belum mensyukuri ya? Kita hanya menghitung jumlah. Oh tidak. Kenapa? Karena nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang zahir dan yang batin, itu sejumlah nafas yang kita hirup. Ada berapa jumlah oksigen yang antum hirup? Sejumlah kedipan mata yang engkau telah lakukan. Deras jalannya darah yang dipompa oleh jantung. Ada berapa jumlah darah tersebut? Darah merah, darah putih. Nggak akan pernah kita dapat. Menghitung nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kadangkala sebuah nikmat kita anggap nggak nikmat. Karena memang antum tidak pandai bersyukur. Di antara nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang kita rasakan pada masa nikmat rumah. Karena memang di seluruh negeri itu ada arahan dari pemerintahnya, dari ulamanya, agar orang-orang tinggal di rumahnya. Stay at home. Ilzam baitak. Tetap di rumahmu. Arahan-arahan tersebut diulangi. Ya, ada yang namanya lockdown, sampai ada yang namanya PSBB, sampai ada yang namanya kerja dari rumah, sampai jalan-jalan itu sepi. Kenapa? Akan nikmatnya rumah. Kita tuh dikasih rumah, itu salah satu nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nggak harus rumah itu milikmu. Nggak harus. Kenapa? Tadi di ayat yang dibacakan di awal kajian, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, miliknya Allah. Engkau jawab, aku punya. Engkau punya apa? Nyawamu engkau tidak memiliki. Yang ada pada dirimu, jangan yang di luar dirimu. Kalau yang ada pada dirimu miliknya di luar. Makanya kalau ada orang kita mengatakan apa? Inna lillah. Kita tuh miliknya Allah. Kita tuh miliknya Allah. Wa inna ilaihi rajiun. Kita bakal kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika cucu Nabi meninggal dunia, sedang sekarat, dicabut nyawanya, Nabi SAW mengatakan kepada Zainab putrinya, inna lillahi ma akhad walahu ma a'ta. Milik Allah itu yang diambil. Artinya yang diambil itu milik Allah. Yang disisakan masih ada, masih tersisa juga milik Allah Azza wa Jalla. Artinya nikmat itu engkau punya tempat tinggal. Engkau bisa tidur di sana, bermalam di sana, menyelamatkan diri dari terik mentari, menghangatkan diri dari dinginnya malam hari, mengamankan diri dari bahaya-bahaya binatang-binatang buas atau serangga-serangga. Kita lihat orang kalau punya rumah takut nyamuk masuk, dikasih kawat anti nyamuk. Itu nikmatnya rumah. Dan Allah sebutkan di surat An-Nahl lagi. Kita bicara surat nikmat. Coba dibuka. Surat An-Nahl ayat 80.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ja'ala lakum min buyutikum sakana wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyutan تستخفونها يوم تعنيكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. Dan Allah menjadikan rumah-rumah bagimu sebagai tempat tinggal, dan Dia menjadikan kemah dari kulit hewan ternak yang kamu merasa ringan membawanya pada waktu kamu berpergian dan pada waktu bermukim, dan dijadikannya pula dari bulu domba, bulu unta, dan bulu kambing, alat-alat rumah kesenangan sampai waktu tertentu. Nah, itu tuh nikmat. Engkau cuma punya tenda terbuat dari kulit onta. Sekarang ini Masya Allah ada terpal atau apa. Engkau punya tempat itu. Nikmat. Apalagi kalau rumahnya besar. Gagah rumahnya. Sehingga pada masa pandemik ini, ketika engkau suruh tinggal di rumahmu, agar engkau merasakan itu nikmat. Engkau syukuri itu nikmat. Karena tempat tinggalmu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita aja yang kadang kala kepingin punya rumah yang kayak gini, kayak gitu. Tenda aja nikmat. Kemah, itu nikmat. Diusir dari sini, pindah ke tempat lain, udah. Bangun di situ. Sehingga kalau kita lihat ada orang-orang yang tempat tinggalnya jauh, kerjanya jauh, engkau pindah aja tuh ke sana. Lihat tanah kosong, bikin tenda. Nggak ruwet hidup ini. Dan Allah sebutkan semua itu mata wa mata'an ilahin. Kesenangan sampai batas waktu tertentu. Engkau nggak lama-lama di rumah itu. Walaupun rumahmu gedong. Walaupun rumahmu tingkat. Walaupun rumahmu per meternya itu ketika engkau bangun habis 10 juta per meternya. Atau 20 juta. Marmernya dari batu onik. Masya Allah. Kesenangan sampai waktu yang ditentukan. Ada yang waktunya 60 tahun di rumahnya dikeluarin, 70 tahun dikeluarin. Ahibbatifillah, itu nikmat. Sekarang kau berada di rumahmu, syukurin itu nikmat. Ahibbatifillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyampaikan tentang faktor pendukung. Ada faktor inti, ada ini faktor pendukung aja. Ada faktor pendukung kebahagiaan seseorang dalam kehidupannya. Ada kebahagiaan tersebut. Yang pertama, istri yang soleha. Ini buat lelaki. Kalau buat perempuan, suami yang soleh. Nggak kemana-mana, ngelihat bininya, kelakuannya nggak bener. Ternyata bini anak ini nggak ngurusin anak. Sibuk sama handphonenya, telepon sana, telepon sini, video call ya. Sama sohib-sohibnya, anaknya disuruh itu, suruh itu, anaknya juga sibuk dengan handphonenya. Maka kebahagiaanmu hanya gede ngelihat kelakuan bininya kayak gitu, hilang tuh kebahagiaan. Baru tahu nih masa pandemi. Alhamdulillah, Ana lihat banyak kawan-kawan yang mengatakan Ana tahu kelakuan istri Ana sejak Ana di rumah saja, Ustaz. Ana tahu bagaimana dia mendidik anak-anak Ana. Ana tahu bagaimana dia menghabiskan waktunya di dalam rumah. Karena sebelum ini Ana berangkat kerja, pulang sore, pulang malam, nggak tahu apa yang dikerjakan istri. Sampai istri tersenyum, gembira, anak-anak udah pada tidur. Anak pikir benar tuh dia ngurusin anak. Ternyata pandemik COVID-19 memberikan pelajaran. Di rumah saja, ternyata kegembiraan anak hilang. Karena istri tidak soleha. Nggak harus cantik. Nggak harus awet muda. Ada yang awet tua, Masya Allah. Tapi dia soleha. Begitu pula istri.
Ada istri yang baru ngerasain ketika di rumah saja ternyata suaminya ini suka marah, teriak-teriak, main tangan, dimintain tolong ini itu, nggak bisa. Kerjanya cuma main gawai, main gadget di rumahnya. Tuh pendukung kebahagiaan. Yang kedua, wal maskanul wasi', tempat tinggal yang luas. Baru kau rasain. Jadi ajakan untuk minimalis itu, ininya minimal semua, kayaknya kurang tepat. Kenapa? Ketika engkau di rumah saja, engkau berasa, ya Allah sempit banget nih rumah. Gara-gara engkau memilih perkotaan, tuh yang bikin Jakarta macet. Kenapa? Rumahnya orang itu tidak sesuai dengan jalan yang disiapkan. Kenapa? Karena rumahnya itu naik ke atas. Kan. Ketika bikin rumahnya ke atas, boleh, nggak ada larangan mau bikin rumah. Tanda-tanda kiamat juga orang-orang Arab pada bikin bangunan tinggi-tinggi. Nah, cuma tadi yang termasuk faktor pendukung kebahagiaan, rumah yang luas. Disebutkan dalam riwayat Al-Hakim, hadis tadi itu diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya. Dan dalam riwayat Hakim dikatakan, wad-daru takunu wasi'atan katsiratal marafiq, dan rumah yang banyak ruangannya. Enggak harus tanahnya luas, tapi pandai untuk kamar-kamarnya. Jadi terasa luas tuh rumah. Jadi rumah minimalis gak ada masalah. Tapi disusun dengan baik ya. Sehingga engkau berada di rumahmu luas hatinya. Gak numpuk-numpuk barang ya. Kadang-kala kalau kita lihat ada satu ruangan di rumah kita dijadikan gudang. Tapi tanpa ada rak-rak yang tersusun. Gimana kalau mau cari barang? Ditumpuk tuh barang, lempar sana, lempar sini. Tapi coba engkau bikin gudang yang rak. Ruangannya memang kecil. Mungkin gudangmu luasnya ya 1,5 meter kali 2 meter anggap. Tapi kan disusun rapi pakai rak, Masya Allah. Kok bisa tidur di atas rak itu. Tambahan tempat tidur di atas. Bawahnya jadi gudang. Baitul Wasi'. Tapi kalau di desa, Masya Allah. Kau lihat rumah di desa. Itu Islam ngajarin hidup sehat. Rumah orang dulu itu di tengah, sekelilingnya itu halaman. Jadi ventilasi udara, tempat bermain buat anak-anak. Iya itu dulu Zat. Sekarang masih ada. Dan masih bisa punya rumah seperti itu. Tapi engkau kan maunya yang strategis letaknya. Engkau mau rumah yang bagus, yang ke kota mudah. Sekarang udah dimudahin semua. Orang punya kulkas, apalagi kalau rumahnya luas di perkampungan, dia bisa tanam selada, tanam seladri, tanam bayam, tanam apalagi cabai, tomat, terong, Masya Allah. Sampai anak punya paman di mana? Di Kalimantan, dia cerita di desa rumahnya jauh. Dia ngomong nggak pernah beli sayuran. Hari ini makan terong, petik terongnya. Tapi besok makan bayam, petik bayamnya. Lusa selada, petik seladanya. Besok harinya ada kacang, tanam kacang. Dia tanam semuanya bisa ditanam. Sehingga pada masa pandemik ini, Masya Allah. Kok dikatakan susah cari sayuran karena nggak boleh ke pasar. Ya karena salah kita. Dan kalau rumahmu itu di perkotaan, alhamdulillah sekarang ada yang namanya pertanian, sistemnya apa? Yang pakai plastik itu. Apa namanya itu?
Hidroponik Ustaz. Hidroponik. Masya Allah. Hidroponik. Hidroponik ya. Nah, Masya Allah. Punya pohon mangga di pot. Punya pohon durian di pot. Nggak tahu bisa nggak di pot pohon durian. Apa aja bisa tetap. Tinggal bagaimana engkau mengkondisikan. Nikmat udah Allah berikan. Allah kasih engkau akal. Dan manusia semakin canggih. Dengan sedikitnya lahan, tapi dia tetap bisa bercocok tanam. Menjadikan rumahnya tempat yang indah buat dia. Home sweet home, kata dia. Allah, kalau udah ngeliat rumah dari jauh, ya Allah. Pengen cepat masuk rumahnya. Pulang dari tempat kerjanya, ya Allah. Sekarang nih dengan kondisi pandemik, dia keluar, masuk rumah aja. Bahasa Jawanya itu melebu melebet. Jadi masuk lagi. Tapi karena rumah dia nikmat buat dia, nggak ada bicara bosan, susah. Karena semuanya rapi. Itu Nabi SAW menyebutkan. Rumah yang luas. Yang banyak ruangannya. Rumah Nabi Masya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Memang kecil rumah beliau. Beliau ingin memberikan contoh agar kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Mungkin 5x5. Tapi di situ ada ruang tamunya. Ada halamannya. Di akhir-akhir itu ada toiletnya rumah Nabi SAW. Yang sebelumnya nggak ada toiletnya. Kalau mau buang hajat itu Nabi berangkat ke padang pasir. Subhanallah. Di kampung masih ada mungkin rumah-rumah yang nggak ada toiletnya. Mereka kalau mau ke toilet berangkat ke sungai. Ya. Ketika udah mampu, silahkan bikin toilet. Jadi bikin rumah itu seindah mungkin dengan hati yang menerima. Ya udah, ini punya aku, jangan ngelihat ke rumahnya tetangga. Ya Allah, tetangga itu Ustaz, pegangan pintunya 18 juta. Hah? 18 juta jemaah. Pegangan pintunya doang. Gimana daun pintunya? Tetangga itu hordennya satu rumah. Habis 35 juta. Akbar. Jangan ngelihat rumahnya tetangga. Karena jelek. Supaya hatimu jadi luas, rumahmu jadi luas. Ayahnya fulan ada halamannya. Ana mah nggak ada halamannya rumahnya. Ada kolam renangnya. Ana nggak ada kolam renang. Ya udah kamar mandi alhamdulillah. Bisa berendam tuh beli apa? Beli bak yang gede Allah. Yang penting hatinya luas. Kondisikan anak-anak kecil itu nggak perlu ada kolam renang besar. Taruh di bak bahagianya dia jamaah. Kemudian yang ketiga kata Nabi SAW, wal jarus saleh. Ini berkaitan dengan rumah. Tetangga yang baik. Makanya kalau ingin hidup gembira, cari tetangga yang baik. Alhamdulillah bahagia masa pandemik ini Allah saat anak susah sebenarnya ya. Karena anak di PHK, tapi tetangga anak, Masya Allah. Depan rumahnya ada mie instan, ada telur, ada apa. Yang Alhamdulillah. Ana, ya karena Ana nggak mampu, Ana bisa ambil dari sana tetangga yang baik. Memang dalam masa pandemik mungkin dia tidak bisa bersosialisasi, datang ke rumah kita, dia cuma pasang di depan pintu rumah. Maka kalau mau cari rumah, ya sebelum cari isinya, kalau sudah punya isinya, dia punya istri yang bakal mengisi rumah tersebut, alhamdulillah. Isinya soleh, rumahnya luas, tetangganya apa? Nabi SAW, wal markabul hani, kendaraan yang nyaman. Kendaraan yang nyaman tuh kayak apa? Yang gak hutang. Itu yang pertama. Soalnya kalau kendaraan antum utang, seenak apapun, aduh bagus Ustadz, cuma 5 tahun lunas dia berangkat kemana-mana. Bagus banget motormu. Yaitu setiap akhir bulan sesek dada ini. Gara-gara pandemi kan ribut kemarin. Gara-gara pandemi ini. Kredit ya. Mungkin ojek online yang kredit. Kemudian karena tidak punya pemasukan susah hidupnya.
Ketika dia nggak kredit, nggak punya utang, kendaraan mungkin alhamdulillah. Masya Allah, sayyara mastur, alhamdulillah Ustaz punya mobil, nggak rusak-rusak. Pokoknya ke tempat tujuan. Itu kendaraan yang nyaman. Yang dapat mengantarkanmu ke tempat tujuan tanpa membebani dirimu. Karena kalau kendaraan itu mengantarkanmu ke tempat tujuan, tapi dirimu terbebani, karena kebayang ya Allah, utang nih. Nabi alaihi salatu wassalam berlindung dari hutang. Bahkan dalam ungkapan para ulama mengatakan, ad-dain, utang itu hammun bil-lail wa dhullun bin-nahar. Kegundahan di malam hari. Mikir ya apa bayar utangnya. Apalagi lagi kalau utangnya riba. Siang hari ada kehinaan. Maka jamaah, kalau engkau ingin bahagia, 4 nih. Ini dalam faktor pendukung di dunia. Rumah yang luas, nggak harus mahal, mewah, letaknya sering. Nggak di kampung, alhamdulillah. Mungkin jauh dari perkotaan, tapi alhamdulillah di situ anak-anak bisa hidup normal. Sekarang ini new normal. Kita harus new normal beneran. Kalau kemarin hidup kita selalu dengan televisi, selalu dengan gadget, sekarang normalin lagi. Kenapa? Karena semua itu merenggut kebahagiaan, kegembiraanmu. Sekarang kau bisa main sama anak-anak, gendong anak-anak, berlarian sama anak-anak, Allahu Akbar. Tapi sekarang normalin hidup di rumah, ada ayam. Pagi-pagi keluar telurnya, alhamdulillah. Dadar telur. Besok tungguin lagi ayamnya. Keluar telurnya, ambil lagi. Sampai itu ayam marah sama tuh. Karena dia mungkin mau menetaskan, mau ngeremi. Tapi gak apa-apa. Alhamdulillah nikmat. Begitulah jamaah. Ini faktor pendukung kebahagiaan. Baik, sekarang yang punya rumah. Kita itu ingin engkau tinggal di rumahmu. Apalagi di masa pandemik itu, ingin engkau tinggal di rumahmu, bersabar, tapi nikmat. Ketika orang bersabar di rumahnya, ketika ada wabah, dia bersabar, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, insya Allah dapat pahala yang besar, pahala orang yang mati syahid. Masya Allah. Itu kalau rumahnya nyaman. Sekarang bagaimana? Caranya yang sudah diberikan arahan dalam agama kita nih, rumah yang murtah, yang kita enjoy di rumah tersebut. Ada beberapa perkara. Yang pertama, jangan memasukkan ke dalam rumah. Jangan memasukkan ke dalam rumah hal-hal yang menyebabkan Allah murka. Malaikat nggak masuk. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, La tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala surah. Malaikat rahmat. Malaikat rahmat itu yang bawa rahmat. Yang kalau majelis ilmu pada turun ke sana dia tuh. Itu nggak masuk ke dalam rumah yang di situ ada anjing dan ada gambar. Ada ganjing dan ada gambar. Syekh bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala menyampaikan bahwasanya yang dimaksud dengan anjing adalah
diri hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Termasuk hal-hal yang dicintai oleh Allah. Dan itu yang mendatangkan berkah di dalam rumah. Bagaimana rumahnya Al-Asy'ariyin itu, kalau malam hari itu terdengar dengungan seperti dengungan lebah. Mereka pada ngaji di malam hari, baca Quran. Baik baca Quran lewat mushaf, atau baca Quran lewat hafalan, atau baca Quran dalam sholatnya. Bagaimana ketika sahabat As'ad ibn Zurarah, nah insyaAllah yang dia sholat di rumahnya, kemudian tahu-tahu kuda yang dia miliki itu bergerak, muter-muter terus ya. Sedangkan di situ ada anak dia yang kecil. Dia lagi sholat. Dia bingung, ada apa dengan kuda ini? Kok nggak mau dibacain Quran umpamanya? Akhirnya dia berhenti, lalu dia lihat ke langit. Itu ada lampu-lampu jamaah. Seperti lampu-lampu. Seperti bintang-bintang yang turun ke rumahnya. Besok paginya dia laporan sama Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Itu malaikat. Oh, afwan, bukan As'ad bin Zurarah. Itu Usaid bin Khudair. Ya, insyaAllah Usaid bin Khudair. Usaid bin Khudair, sahabatnya atau kerabatnya Sa'ad bin Mu'ad. Usaid bin Khudair. Besoknya pagi cerita sama Nabi SAW. Kata Nabi SAW, kalau engkau baca terus sampai subuh, itu orang-orang semedina atau orang-orang kampung akan melihat itu malaikat yang sedang menyimak bacaan Quran. Bukan kita undang penyanyi ke rumah kita, penari di rumah kita. Bacain Quran, malaikat turun. Mendengarkan apa yang kau baca. Dan itu termasuk sebab menipisnya setan di rumah kita. Setan kabur. Karena setan ketika mendengar zikrullah, dia itu gak suka mendengarkan hal-hal yang baik. Dia suka mendengarkan keburukan. Ketika penduduk di rumah tersebut banyak baca Quran, banyak berzikir, banyak mengkaji. Kita sekarang kajian online. Kita di rumah kita yang disetel kajian. Dengerin kajian. Di situ ada tasbih. Insya Allah itu akan menyelamatkan mereka dari setan. Dari godaan setan. Dari sihir. Namun kalau rumah itu isinya kelalaian. Lagu-lagu, hiburan-hiburan. Omongan-omongan hampa. Katanya dan katanya yang hidupkan di televisi itu hanya gosip artis fulan. Terus itu yang diikuti. Maka itu akan mengundang setan. Baca Quran. Sholat juga nih. Perbanyak sholat sunnah di rumah. Sekarang sholat kita di rumah terus. Sebagian alhamdulillah masjidnya udah buka sholat di masjid. Tapi sholat sunnah tetap dianjurkan di rumah. Maka kondisi pandemi sekarang kan. Dalam new normal ini. Sholat ke masjid. Himbauan sholat sunnahnya di rumah. Di masjid sholat wajib. Habis sholat wajib sholat sunnahnya di rumah lagi. Pulang, segera pulang. Karena masjid dianjurkan untuk segera ditutup juga. Ketika ada orang marah, nggak apa-apa memang. Silahkan kau sholat sunnah di rumahmu. Nggak ada yang ngeliat. Itu akan lebih mendekatkan dirimu kepada Allah Azza wa Jalla. Menjauhkanmu dari riya. Yang pertama tadi apa? Kita bicara jangan memasukkan yang hal-hal yang terlarang dalam rumah. Yang kedua, bacaan Quran. Yang ketiga, sholat. Dan keempat, zikrullah secara umum. Baca bismillah. Keluar masuk rumah baca bismillah. Makan baca bismillah. Masuk toilet baca bismillah. Pakai baju baca bismillah. Buka baju baca bismillah. Mendatangin keluarga baca bismillah. Semuanya baca bismillah. Naik kendaraan baca bismillah. Apa kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim? Inna syaitana yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'ni. Sesungguhnya syaitan itu selalu hadir
dalam urusan hamba, di semua urusan dia, kondisi dia datang tuh setan. Hatta yahdurahu inda ta'amihi. Sehingga ketika makan pun setan hadir. Maka setan hadir bagaimana mengajarkan kepada manusia untuk makan dengan tangan kiri. Jangan makan pakai tangan kanan. Kau kan kidal, makan pakai tangan kiri. Lebih keren. Kayak Franji lah. Kayak turis-turis makan, minum pakai tangan kiri ya. Ketika makan steak atau apa pakai tangan kiri. Itu setan yang makan dan minum pakai tangan kiri. Hadir di situ setan. Maka Nabi SAW mengatakan kepada anak istrinya, ya gulam samillah, wahai bocah, ini di rumah nih Nabi ajarin, ketika engkau makan baca bismillah, wa kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu, makan yang dekat dengan, itu adabnya. Ketika kita baca bismillah, setan kabur. Sampai dikatakan ketika orang lupa baca bismillah ya, kemudian dia makan, lalu ingat, tengah waktu dia ingat, lalu dia baca bismillah fi awwalihi wa akhirih, itu setan muntah apa yang dia makan. Zikrullah, baca bismillah. Fa idza saqatat luqmatu ahadikum falyakhudha. Nih, dalam kondisi makan, setan itu ada bisikan-bisikan buruk, terus ada bisikan buruk. Ketika dia nggak bisa makan, bagaimana dia membuat orang ini melakukan pekerjaan setan. Kata Nabi, kalau kalian makan kemudian ada yang jatuh, falyumit maka Nabi min adha. Ada makanan jatuh, jangan dibuang. Ambil tuh makanan. Islam agama yang bersih, tapi Islam mengajarkan hidup sehat, hidup yang ekonomis juga. Ketika ada makanan yang jatuh, mamanya jatuh nih, tahu jatuh. Kita tahu ada yang kena tanah. Yang bagian yang terkena tanah tersebut tinggal dibersihkan, atau kalau memang nggak bisa dicuil, kasihkan ayam. Falyakhudha liyumit maka nabiya thumma liyakulha. Kemudian dia makan, bismillah dia makan. Wala yada'uha lisyaitan. Jangan dikasihkan setan. Artinya kalau dibiarin, setan makan tuh. Fa idza faragha falyal'aq asabi'ahu. Kalau sudah selesai makan, hendaklah dijilatin tuh tangannya. Fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi takunul barakah. Dia enggak tahu di bagian mana dari makanannya yang ada berkahnya. Maka terus sampai bersih makan itu. Kita bikin nih rumah kita nih. Kita ajarin anak-anak kita kalau makan jangan sampai tersisa. Kalau ada sisa, ambil, taruh, kembalikan lagi. Nasinya kebanyakan, balikan lagi. Kenapa? Kita nggak tahu berkahnya di mana. Ini juga kita bicara rumah. Bagaimana orang tua didik anaknya makan sesuai dengan tuntunan agama. Kemudian jamaah kalau masuk rumah baca bismillah tadi Anda sampaikan. Karena Nabi SAW dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu di dalam kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Bukhari, beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu fa dzakara Allah azza wa jalla 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi." Apabila seorang masuk rumahnya kemudian dia menyebut nama Allah ketika masuk rumah, ketika makan, maka syaitan akan mengatakan, "La mabita lakum wala asya." Udah malam ini enggak ada kita bermalam di rumah orang ini, enggak ada makan malam. Tuh syaitan yang di luar udah selesai. Makanya kalau kita banyak baca-baca di dalam itu surat Al-Baqarah, yang di dalam pun keluar nantinya. Semakin sedikit jumlah mereka. Idza dakhala falam yadhkur 'inda dukhulihi falam yadhkurillah 'inda dukhulihi. Kalau dia masuk rumah dan lupa dia tidak menyebut nama Allah, tidak baca bismillah, la atau baca zikrullah yang lainnya, maka syaitan akan mengatakan, "Nah, malam ini kita begadang di rumah orang ini. Tidur di rumah orang ini." Tapi ketika dia makan juga nggak baca bismillah, nggak baca doa, kata setan, kita dapat bermalam dan dapat makan malam. Maka kondisikan rumah kita jadi indah dengan ketaatan kepada Allah. Engkau yang masih di rumahmu sekarang, yang masih belum bisa keluar rumah dalam masa COVID-19 ini, ada banyak hal ketaatan. Jangan mikir rumahnya mau dicat. Lupa dengan mengisi rumahnya
dengan hal-hal yang positif yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan. Mungkin ada waktu untuk tanya jawab. Anda persilahkan. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya tadi. Ini ada salah satu peserta Ustadz yang ingin bertanya. Pertanyaannya demikian. Bismillah. Dalam menghadapi segala permasalahan kehidupan, Allah lebih mencintai yang mana Ustaz? Hambanya yang bersabar atau hambanya yang bersyukur? Silakan Ustaz. Barakallahu fikum. Dua-duanya dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Kondisi yang menetapkan atau menentukan nantinya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah orang yang penyabar dan beliau adalah orang yang pandai bersyukur. Kalau bicara syukur, nggak harus engkau kaya raya. Karena sejatinya, sebagaimana tadi kita bahas, engkau hidup dalam nikmat, engkau sedang bergelimang nikmat Allah SWT. Namun banyak orang yang mengatakan bersabar itu, ya saya bersabar. Engkau lupa, emang yang Allah nggak kasih nikmat sama engkau. Lalu engkau mengatakan, aku bersabar, engkau juga harus bersyukur. Allah mengatakan, wa qalilun min ibadiyas syakur. Dan sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur, sedikit. Memang semakin banyak nikmat yang Allah berikan, kewajiban bersyukur itu semakin besar. Tapi pada hakikatnya setiap manusia tanpa terkecuali. Nah, katakan lagi, setiap manusia tanpa terkecuali itu hidup dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia terkena musibah. Ya, tidak seperti fulan yang tidak dikena musibah, tapi tetap engkau dikasih nikmat lu sama Allah. Jangan lupa. Jangan melupain nikmat Allah. Melupakan nikmat Allah itu menjadi problematika yang besar yang menyebabkan engkau hidup merana dan sengsara. Jadi kalau dikatakan mana yang lebih mulia, yang bersabar dan bersyukur, setiap muslim itu harus bersabar dan bersyukur. Dua jalan ini yang harus kita lewati. Memang ada masa-masa ditambahin nikmatnya, kita harus lebih bersyukur. Ada masa-masa ditambahkan cobaannya, kita harus lebih bersabar. Jadi kondisi kita jalani nih hidup ini. Engkau bersyukur. Dikasih sedikit, alhamdulillah. Kasih banyak, harus berbagi nih sama orang nih. Itu syukurnya harus tambah juga. Kalau ketika engkau kasih cukup buat makan ya, alhamdulillah Allah cukup buat makan ya Allah, alhamdulillah. Ketika engkau dikasih kelebihan, alhamdulillah Allah bisa berbagi sama tetangga. Seperti itu seorang muslim. Jadi tetap sabar dan syukur itu mendampingi kehidupan kita. Kalau kita tadi sebutkan Nabi Muhammad SAW, susah hidup beliau. Sering beliau nggak makan ya. Puasa beliau, karena nggak ada makanan di rumahnya. Tapi beliau sholatnya sampai bengkak. Ketika ditanya, kenapa seperti itu? Afala akun abdan syakura. Kata Nabi SAW, apa nggak pantas aku bersyukur? Jadi Nabi itu semua makom dalam kehidupannya udah dilewatin. Makom bersyukur, beliau bersyukur. Makom bersabar, beliau bersabar. Maka kalau dikatakan mana yang lebih mulia, engkau bersyukur dan engkau bersabar. Semakin banyak nikmat, semakin kau bersyukur. Semakin besar musibah, semakin kau bersabar. Engkau akan diridhai oleh Allah SWT. Karena Allah cinta kepada yang penyabar dan Allah cinta kepada yang pandai bersyukur. Hada wallahu a'lam bissawab. Nah, silahkan. Terima kasih Ustaz. Ada pertanyaan lagi nih dari salah satu peserta Zoom. Pertanyaannya adalah, amalan apa dari anaknya untuk orang tuanya yang sudah meninggal? Apakah wakaf bisa meringankan siksa kubur orang tuanya, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Nah, barakallahu fikum. Ya. Bicara orang yang mati ya, orang tua yang meninggal dunia. Ana baca berita tentang
penjemputan paksa jenazah COVID-19 ya, yang bikin ribut akhirnya. Ya Allah jemaah, kalau orang itu sudah meninggal dunia, kita selesaikan kewajiban kita terhadap dia. Yang pertama, kita tahu dia dimandikan, kalau enggak diwuduin, kalau enggak ditayamumin, dikafanin, disolatin, dikuburkan. Selesai sudah kewajiban kita. Nah, tapi kalau itu orang tua kita, mungkin kita belum sempat berbakti. Atau kita masih tetap harus berbakti walaupun sudah meninggal dunia orang tua. Apa yang perlu kita lakukan? Banyak sekali yang bisa kita lakukan. Yang pertama, berdoa buat orang tuanya. Berdoa itu, ya Allah, luaskan kuburannya, ringankan siksanya, berikan ganti keluarga yang lebih baik buat dia, terangi kuburannya, selamatkan dia dari azab-Mu. Nih, doa. Yang kedua, istighfar buat orang tuanya, memohonkan ampun. Allahumma gfir lahu, Rabbi gfirli wali walidayya. Mohonkan ampun buat kedua orang tuanya. Yang ketiga, menyambung hubungan baik yang tersambung dengan orang tua kita, kerabat-kerabat orang tua kita, paman-paman kita, bibi-bibi kita, keponakan bapak kita yang merupakan sepupu kita. Kita terus berusaha menjalin hubungan baik sama mereka. Kemudian yang keempat, bersedekah buat orang tuanya. Kalau bicara wakaf buat orang tuanya, Masya Allah, niatkan buat orang tuanya. Bangunkan masjid buat orang tuanya. Bikinkan jalan buat orang tuanya. Insya Allah semua itu akan sampai kepada orang tuanya. Karena ada sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW, kalau nggak salah Sa'ad bin Ubadah. Ketika dia bertanya, Ya Rasulullah, inna ummi matat walam tusi. Ibuku meninggal dunia belum sempat berwasiat. Apa yanfa'uha idza tasaddaqtu anha? Apakah manfaat buat dia kalau aku sedekah buat dia? Nah, tasaddaq anha. Disuruh sedekah buat ibunya. Maka ini termasuk yang bisa dikerjakan dalam kondisi orang tua sudah meninggal dunia. Ketika engkau wakaf buat orang tua, semoga itu meringankan adabnya dan memberatkan amal soleh buat orang tuanya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Barakallahu Ustaz. Barusan tadi ada salah satu peserta yang ingin bertanya langsung ke Ustaz. Silakan untuk yang peserta yang sudah angkat tangan tadi, silakan bertanya. Tafadhal. Oh, pertanyaannya ternyata langsung di chat Ustaz. Ini pertanyaan Ustaz. Ustaz, bagaimana hukumnya KB Ustaz? Terima kasih. Nah, ya. Kalau KB yang dimaksud keluarga berencana, setiap muslim itu harus punya rencana dalam kehidupan ini. Keluarga kita harus keluarga berencana. Rencana kemana? Rencana mau ke neraka, apa rencana mau ke surga? Jadi semua orang itu ikut KB. Semua punya rencana. Apa rencanamu dalam kehidupan ini? Tapi kalau maksudnya keluarga berencana itu punya 2 anak cukup, berarti rencanamu sangat, sangat pendek sekali. Orang itu punya rencana enggak? Ana punya rencana gaji tiap bulan 5 juta aja lah. Rencananya cuma kayak gitu. Nggak kepingin rencana punya gaji 100 juta. Mana yang cerdas sekarang? Orang yang punya rencana hanya gaji 5 juta. Atau orang yang punya rencana unlimited. Ana pokoknya mau usaha, mau kerja yang dapat mendatangkan harta yang banyak. Mana yang cerdas? Yang cerdas tuh yang berpikir sebanyak mungkin. Maka untuk membangun keluarga, antum harus punya rencana unlimited, tanpa batasan. Berapa kepingin punya anak? Terserah Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita bikin terus.
Taib, punya rencana. Tapi kan kita juga punya rencana pendidikan anak. Ya silahkan. Anda mau punya anak rencana 3 tahun sekali Ustaz. Ya tafadhal. Tapi tidak membatasi kelahiran. Karena engkau juga tidak membatasi usahamu. Ustaz, rezeki mereka. Bukan engkau yang kasih rezeki. Bukan engkau yang memberikan rezeki kepada anakmu. Buktinya engkau mati pun anak masih hidup. Kalau engkau yang memberikan rezeki, engkau mati, anaknya mati. Kenapa? Sudah nggak ada rezekinya. Bapaknya mati. Selama ini yang kasih rezeki bapaknya. Lah, bapaknya cuma kerja. Rezeki anaknya itu lewat bapaknya. Bapaknya mati, lewat siapa rezekinya? Mungkin lewat orang lain, mungkin lewat diri dia sendiri, mungkin lewat ibunya. Ada banyak jalan. Tapi yang jelas pemberi rezeki itu Allah Azza wa Jalla. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kata Allah, kami yang memberikan rezeki kepada anak-anak itu. Dan kepada kalian. Sehingga nggak ada lagi pikiran bapak yang kasih rezeki, suami yang kasih rezeki kepada istri. Enggak. Kita jangan terlalu picik dalam berpikir dalam kehidupan ini. Yang memberikan rezeki Allah Azza wa Jalla. Ya Ustaz, rencananya, ya rencanakan. Silahkan kau merencanakan. Rencananya anak kepingin mati, ada 10 orang yang mendoakan anak. Itu rencana. Oh, bumi semakin sempit, Allah yang ngeluasinnya. Berganti nih. Antum kalau ngelihat, anak kalau naik pesawat itu, apalagi pesawat yang kecil ya, kalau ngelihat ternyata yang ada rumahnya di Indonesia ini cuma sedikit dibandingkan tempat yang luas sekali ya mah. Ada banyak pulau yang masih kosong, yang belum ada penduduknya. Perlu pemerataan penduduk nantinya. Tapi kalau jumlah penduduknya sedikit, gimana mau diratakan penduduknya? Maka insya Allah berencana tetap rencana. Orang punya rencana insya Allah 3 tahun sekali, 4 tahun sekali ya. Punya anak. Jangan dibatasin. Apalagi kalau alasannya alasan ekonomi. Kok seakan-akan memang kau mungkin gak percaya. Ada orang yang ketika punya anak, ya Allah. Gimana hamil lagi istrinya? Ada bapaknya. Iya bapaknya Ustaz, cuma anak kerjaan kayak gini. Tuh anak umur 120 hari dikirim malaikat mencatat rezeki itu anak. Bisa itu anak yang malahan memberikan rezeki kepadamu. Berapa banyak orang yang ketika belum punya anak gak bisa punya mobil. Kita lihatlah banyak kawan-kawan kita. Belum punya anak, belum nikah, bujangan gak punya mobil. Punya anak 7, Masya Allah mobilnya banyak. Kok bisa ya dia bujangan gak punya mobil. Punya anak, punya istri, kalau berpikir dulu itu gajinya kan dibagi-bagi. Gimana beli mobilnya? Yang ngatur rezeki itu Allah Rabbul Alamin. Pendidikan, ya tetap tanggung jawab orang tua. Jangan cuma bikin anak, lalu anaknya dilepas di kebun ya, seret, kunci. Itu mah anak ayam jemaah. Perlu dididik, kasih tahu, diajarin. Baca Quranul Karim, baca A, B, C, D. Diajarin tuh anak. Capek Ustaz, ya memang hidup itu lelah jamaah. Tapi kita sedang menuju tempat istirahat. Antum pernah ngeliat orang yang macet-macetan di Jakarta ke Bogor menuju ke puncak itu. Kenapa dia belain capek-capek? Karena dia mau bersenang-senang di atas. Maka sekarang waktunya bercapek-capek, berlelah-lelah untuk menuju ke tempat istirahat yang sebenarnya. Bawa tuh bekal sebanyak-banyaknya. Semoga engkau meninggal dunia dalam kondisi husnul khatimah dan anak-anak terus mendoakanmu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallah Ustaz, apakah masih bisa bertanya Ustaz? Dua lagi. Dua pertanyaan. Ini ada satu pertanyaan lagi Ustaz. Berbicara tentang anak adalah sumber rezeki orang tua dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan pasangan atau orang tua yang mungkin sudah menikah 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, bahkan mungkin sampai meninggal tidak diberikan rezeki berupa anak Ustaz. Bagaimana kira-kira orang tua itu mendapat, mungkin ada balasan tertentu dari Allah atau mungkin mendapatkan anak dari surga seperti para perjaka yang mungkin meninggal sebelum masuk ke sebelum menikah, sebelum meninggal Ustaz.
Nah, barakallahu fikum. Nah, iya nikmat Allah tuh banyak. Makanya Nabi SAW ketika mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalath." Kalau anak Adam mati itu terputus amalannya kecuali 3. Ini ada pilihan ternyata. Yang pertama ilmu. Jadi engkau bisa mati, tapi engkau punya anak didik yang banyak. Ratusan, ribuan. Engkau berikan ilmu kepada mereka. Masya Allah. Ilmu yang kau berikan kepada mereka itu akan terus menjadi sumber pahala buat engkau. Engkau nggak punya anak, tapi punya anak didik. Maka berusaha untuk memberikan ilmu yang bermanfaat kepada umat. Baik, yang kedua, sedekah jariyah. Ada sedekah jariyah. Wah, subhanallah, Anda melihat kadangkala ada anak punya keluarga ya, yang nggak punya anak. Rezekinya dikasih banyak sama Allah. Sehingga mungkin pintumu bukan pintu anak, tapi pintu yang mengantarkanmu ke surga insya Allah, yang akan terus memberikan jadi sumber pahala buat engkau itu adalah harta. Sedekah jariyah, bangun sekolahan, bangun masjid, ya, memberikan santunan umpamanya di sebuah sekolahan, kasih Quran tuh di sananya, itu akan jadi sumber pahala buat engkau. Yang ketiga, anak. Karena memang dalam kehidupan ini Allah memberikan rezeki berbeda-beda. Aisyah nggak punya anak. Zainab bintu Jahsy istri Nabi nggak punya anak. Nggak ada yang doain anak kalau bicara anak. Tapi ilmunya yang Aisyah sampaikan. Ada berapa ribu hadis yang disampaikan Aisyah radhiyallahu taala anha kepada para sahabat yang terus kita membacanya, an Aisyah radhiyallahu taala anha. Itu ilmu yang bermanfaat. Dia sudah mati 1400 tahun, tapi ada banyak anak didik, ada ilmu bermanfaat yang diberikan. Dia dapat. Kalau mungkin dari anak nggak ada. Dan bisa jadi kalau bicara doa, sebenarnya doa itu dari siapa saja. Kalau dia ikhlas, Allah kabulkan. Hanya kalau anak yang mendoakan, anak tuh nggak pamrih. Anak juga nggak lupa. Kalau mungkin punya sahabat mendoakan, ya lama-kelamaan. Istri lah, suami mati. Istri doanya didengar nggak sama Allah? Didengerin. Tapi kalau dia menikah lagi, mungkin dia lupa sama suaminya. Apalagi suaminya nggak baik ya. Dia dapat ganti yang lebih baik. Alhamdulillah, Allah udah mati tuh suami anak. Jadi kondisinya ketika dia meninggal dunia tanpa punya anak. Di surga itu ada wildanum mukhalladun. Ada anak-anak yang kekal dalam kondisi anak-anak seperti itu. Yang terus akan menghibur, akan melayani orang-orang di surga. Sehingga engkau nggak kebayang lagi untuk urusan anak itu. Allah sudah berikan ganti yang lebih baik. Karena di sana segala yang kau inginkan akan kau dapatkan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, mungkin pertanyaan terakhir. Terima kasih Ustadz. Ini mungkin untuk pertanyaan penutup, pertanyaan terakhir. Pertanyaannya adalah, Ustadz, hukumnya perempuan tampil atau menampakkan dirinya di sosial media dan berdakwah di sosial media itu hukumnya apa? Terima kasih. Barakallahu fikum. Nah, jamaah perempuan itu Allah ciptakan indah. Indah sekali. Makanya kenapa auratnya perempuan beda dengan auratnya laki-laki. Kenapa perintah-perintah kepada perempuan berbeda sama laki-laki. Allah perintahkan perempuan untuk di rumah saja. Waqarna fi buyutikunna. Kalaupun harus keluar jangan tabarruj ya. Jangan kemudian dilihat orang dalam kondisi engkau bersolek dengan solekan jahiliyah. Maka buat perempuan-perempuan, coba engkau pelajarin lagi agamamu. Apa sih yang Allah inginkan dari engkau? Engkau tampil di media untuk apa sih? Apa tujuan? Untuk menampakkan kecantikanmu? Enggak, untuk menyampaikan. Alhamdulillah bisa dengan tulisan. Bisa engkau kirimkan tulisan-tulisanmu. Kalaupun engkau mau berceramah wanita sama wanita, silahkan gak apa-apa. Tapi kalau sekedar engkau memajang wajahmu di status, coba engkau perbaikin hatimu. Untuk apa sebenarnya? Selain kita tahu, tadi perempuan diperintahkan untuk menutup diri, ya, untuk menjaga diri. Karena engkau indah. Makanya perempuan kalau keluar rumah itu ditungguin sama setan. Keluar rumah Allah, setan tuh langsung punya bahan nih dia.
Dia berusaha untuk mengindahkan perempuan ini. Tambah diperhiasin oleh perempuan agar menggoda laki-laki. Kita harus saling membantu. Laki-laki menghormati wanita, wanita juga jaga diri agar tidak menggoda para laki-laki. Maka nasihat Anda buat perempuan yang ingin berdakwah, tafadhol, karena dakwah itu untuk laki-laki, untuk perempuan. Tapi batasan-batasannya, apa yang perlu dia perhatikan ya. Sekarang kalau bicara, mamanya dia dakwah, dia mau bikin tulisan, atau dia mau menyampaikan sesuatu, bisa dia bacakan, umpamanya dia baca, kemudian dibikin animasi tulisan tersebut ya. Karena itu akan lebih bermanfaat dan engkau terjaga dari fitnah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang sudah dikaji bersama bermanfaat, yang benar dari Allah, yang salah dari diri Anda pribadi. Tapi Anda kembalikan kepada host acara ini. Tafadhol. Barakallah Ustaz. Terima kasih atas semua ilmu yang sempat Ustaz berikan pada kali ini, walaupun kita semua tidak sempat bertemu langsung. Mungkin Ustaz ada satu request dari